ibadah kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mengalir
Mari sama-sama kita katakan Amin. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, saya mengajak Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan berikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus curahkan bagi kita untuk kita lebih semangat memuji Tuhan. Haleluya.
masih ada sukacita, kita masih tetap berdiri, kita berikan yang terbaik lagi buat Tuhan kita. Kita mau katakan api kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam kesaksian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mungkin dari Bapak Ibu dan jemaat boleh dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Waktu kami persilakan. Tuhan, kalau tidak ada, bukan tidak ada, tapi mungkin belum siap untuk menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, dan mengalami yang bagaimana kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Tapi mungkin hari ini belum, saya percaya pasti minggu-minggu yang datang kita boleh memberanikan diri untuk bersaksi. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom. Shalom.
Selamat pagi, selamat berjumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini perjalanan tidak terlalu jauh, hanya karena tidak salah jalur. Saya hari ini malam, padahal kalau malam kan sudah masuk tengah kota dan saya tidak lewat jalan yang saya tapi tinggalkan semuanya itu. Dan saya sudah siapkan saya punya lagu-lagu, tapi karena saya terlambat, tapi hanya dengarkan saja. Tapi terakhir saya mau kita nyanyi lagu kesayangan saya nantinya. Ini pas semua yang ada di sini masih sesak. Iya Bapak. Kalau mereka tidak nyanyi dengan baik nantinya, saya akan pecat mereka. Oke. Jadi hari ini adalah hari keturunan Roh Kudus. Hari yang ke-50. Hari keturunan Roh Kudus. Nah, saya ingin kita harus bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu. Jadi kita sekarang melihat dulu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 itu tentang Pentakosta. Iya. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan kuat, dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi.
orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, jadi ketika Roh Kudus turun, semua orang dipenuhi oleh kuasa api Roh Kudus. Saya tadi sangat terlambat. Kalau enggak saya punya lagu tua satu, saya tidak tahu Pak Isa masih ingat lagu tua itu, pasti. Yang orang-orang Pentakosta, tapi kalian dari Protestan pasti nggak tahu atau nggak tahu. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu. Itu yang saya siapkan. Tapi bukan itu, nanti terakhir lagu yang lain lagi. Jadi kalau kita berbicara soal keturunan Roh Kudus, hari Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus turun kepada murid-muridnya. Ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, murid-murid semua ketakutan, cemas, lemas, dan bila perlu setiap orang pulang kembali ke tempat pekerjaan asalnya. Tapi Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu, tapi aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan itulah hari ini kita memperingati. Hari inilah hari peringatan, kita memperingati keturunan kuasa Roh Kudus. Nah, saya kadang-kadang berpikir bahwa kita sangat-sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus itu. Saya sudah bilang sama Pak Isa, saya sudah siap, saya punya 4 mahasiswa dulu. Ada yang gendut sekali, ada yang kurus sekali. Tapi saya belum kuat itu. Tapi saya hanya mau bilang, ingat baik-baik. Kalau hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, kita harus membuka diri kita. Kita harus membuka hati kita, supaya Roh Kudus yang kita peringati turunnya ke dunia ini. Dia tidak turun ke dunia, ke tanah itu, tapi dia turun ke hati saudara dan saya yang mengaku sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen. Kebanyakan orang jadi Kristen sejak dalam kandungan ibunya. Karena ketika dia dihamil, dia dalam kandungan ibunya sudah orang Kristen yang setia. Tapi kadang-kadang kesetiaan itu terjadi hanya karena dia takut kalau dia tidak datang di gereja, nanti dia dicari Pak Pendeta. Karena itu dia paksa diri, dia datang ke gereja. Kebanyakan seperti itu. Kami baru-baru ini hari Rabu kemarin itu Pak Isa, kami ada pertemuan apa itu Mi? Sikmaya di Sidoarjo, Surabaya, Gresik, apa? Madura, Gresik, segala macam itu. MD Pak. Pertemuan MD di GPPS Bibis Pak. Saya berusaha datang lebih dulu ke Bibis. Saya datang sampai
saya naik ke atas. Tuhan bilang bukan. Di belakang itu kamu lihat, ada di belakang itu. Lalu saya datang ke belakang itu. Mulai dari kamar mandi sampai belakang itu. Penuh dengan setan. Penuh dengan setan. Lalu pemimpin-pemimpin itu datang. Pemimpin-pemimpin bibi sawahan itu datang. Lalu saya kasih tahu mereka. Bapak-bapak. Setelah kalian sudah punya pendeta tetap. Kita harus berdoa semalam-malaman untuk usir setan-setan yang ada di kamar mandi. Semua kamar mandi di belakang itu sampai ke belakang sana. Kita harus usir setan-setan di situ. Saya harus datang. Kita sama-sama doa semalam-malaman usir setan-setan. Lalu mereka mengakui, Pak. Itu yang saya menganggap. Bapak-bapak, pemimpin, pengurus bibi sawan. Mereka bilang, iya Pak. Itu penuh setan, Pak. Oke, terima kasih Pak. Kalau bapak-bapak sudah tahu begitu, berarti saya tidak menghina tempat ibadah kita di sini. Saya bilang sama mereka. Ada berapa banyak orang yang kenal dengan saya dari dulu, karena mereka ikut kuliah Pak Sewi itu. Jadi mereka kenal dengan saya. Dan mereka bilang, betul, itu setan penuh di situ itu. Saya bilang, setan pengacau. Setan kocar kacir, setan pengacau yang mengacau kalian di bibis. Lalu mereka bilang, betul, setan banyak di belakang itu, betul. Lalu saya berpikir, kalau mereka tahu ada setan banyak di belakang itu, kenapa mereka tidak usir itu setan-setan itu? Itu nanti sama Pak dengan MP kita, Pak, majelis pusat kita, Pak. Sampai 2 kali saya harus usir setan di kantor MP di GPPS Sawahan. Terakhir Pak Sewi bilang sama saya, almarhum Sewi, Pak Mel tolong usir itu setan. Saya bilang, Pak Sewi, kenapa semua orang kalian yang ada di MP itu, di majelis pusat itu, kenapa gak bisa usir itu setan itu? Lalu Pak Sewi bilang, iya toh Pak Mel, kita ini kan masing-masing, kita ini kan memang pendeta Pak Mel, tapi kita masing-masing kan punya karunia sendiri-sendiri Pak Mel. Hanya karunia Pak Mel itu yang untuk usir setan Pak Mel. Jadi tolong rata usir itu setan. Tapi kadang-kadang ketua MP itu kalau ngomong itu sombongnya luar biasa. Tapi dia tidak bisa usir itu setan. Nah, maksud saya, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan di sesama kita teman. Saya ditanya di BIMIS, Pak. Pak Mel kapan mau duduk di MP? Tidak mau. Tidak mau. Karena saya melihat mereka yang sudah duduk di MP, sombongnya tidak ketulungan. Karena itu saya tidak akan duduk di MP. Lebih baik saya mengajar saja. Tapi untuk duduk di MP, saya tidak mau. Maksud saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama agar kita tidak sombong. Kalau toh kita ditempatkan oleh pendeta kita urusan sesuatu, jangan sombong. Tapi kita harus mengandalkan Yesus Kristus. Dan karena itu saya kembali lagi. Coba lihat ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Kita lihat lagi itu. Dan saya mau kembali menekankan tentang soal kepenuhan Roh. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Banyak pendeta yang tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Apalagi sidang jemaat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Maka mereka untuk mengatakannya. Jadi maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
saya lihat teman-teman saya pendeta-pendeta. Aduh. Kadang-kadang kita dianggap tidak setara dengan dia. Silakan. Kedudukan saudara boleh tinggi seperti itu. Tapi ingat, jangan sombong. Karena kalau kita mulai sombong, maka Roh Kudus, Roh Allah itu akan keluar dari dalam hati kita ini. Karena itu saya mau ingatkan, kalau hari ini kita merayakan ulang tahun keturunan Roh Kudus, maka ingat baik-baik Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini yang kita butuh hari ini. Yang kita butuh hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini. Dan jangan lupa, selama ini saya hidup berdasarkan Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18. Itu selama hidup saya dalam melayani Tuhan, itu yang selalu saya inginkan dalam hidup saya. Sehingga setiap mahasiswa yang ikut saya, yang dekat dengan saya, kami doa semalam-malaman tiap 2 minggu sekali supaya bisa menerima segala kuasa. Karena Matius pasal 28 ayat 18. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak lepaskan masker saja dulu itu. Tuh, penyakit masker sudah penyakit tutup mulut ini kan. Nanti kalau habis ini kita makan, saya tetap suruh Bapak pakai itu masker. Karena kalau pakai masker ngomong nggak jelas begitu. Coba Bapak ulangi lagi semua. Bapak baca sendiri. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Udah mau kalah itu Bapak saya. Ini yang selama ini sejak saya hidup di Jawa ini, saya praktekkan itu. Praktekkan dalam arti begini, kita harus minta Tuhan Yesus Kristus untuk percayakan kepada kita segala kuasa di sorga dan di bumi yang Dia punya. Coba 1, 2, 3 semua baca. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaan saya, kuasa yang mana yang tidak ada di dalam tangan Yesus Kristus? Apakah ada kuasa yang tidak ada dalam tangan Yesus Kristus? Semua kuasa ada dalam tangan Yesus Kristus. Dan kalau kita mau, kita hari ini mau supaya kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mari kita minta Tuhan Yesus percayakan kepada kita segala kuasa di sorga dan di bumi yang Dia punya. Kebanyakan semua para teolog, profesor teologi selalu menekankan Matius pasal 28 ayat 19. Tapi mereka lupa ayat 18. Mereka selalu menekankan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku.
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lu mau pergi, sementara kita tidak dipenuhi oleh segala kuasa di sorga dan di bumi yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu. Pergi mau ngapain? Pergi mau ngapain? Ini. Ingat mahasiswa-mahasiswa sesat itu. Ingat itu. Pertama kali almarhum Dr. C.W. Elia Huang mau terpilih jadi MP. Ada satu pertanyaan salah satu siswa SES yang tamat dan melayani di Kalimantan Barat. Pertanyaannya dia begini. Bagaimana Bapak-bapak MP caranya? Bagaimana caranya? Karena saya sudah 10 tahun di Kalimantan Barat, tapi saya tidak bisa mendirikan gereja sendiri di PPS. Dan saya bantu melayani di gereja Wekumene. Bagaimana caranya Bapak-bapak supaya saya bisa berdiri sendiri? Lah ya itu masalahnya. Dia harus tahu dia dipanggil oleh Allah atau tidak. Dan kalau dia dipanggil oleh Allah, dia dipakai Allah atau tidak. Dan kalau dia dipakai oleh Allah, dia diberi karunia apa? Ini kuncinya. Dan dia mau ditempatkan Allah di mana? Dia pilih Kalimantan Barat. Sudah 10 tahun tidak bisa mendirikan KPPS. Tapi melayani di gereja Wekumene itu supaya bisa diterima untuk melayani sampai 10 tahun. Nah karena itu hari ini saya tekankan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini, terlebih yang hamba-hamba Tuhan, terlebih saya punya mahasiswa-mahasiswa. Nah, sebelum kita pergi, kita harus berdoa semalam-malam minta Tuhan Yesus percayakan kepada kita, berikan kepada kita segala kuasa di sorga dan di bumi yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Amin. Ini masalahnya. Kalau kita belum diperlengkapi oleh segala kuasa di sorga dan di bumi, kita mau pergi, mau buat apa? Mau pergi usir setan? Setan bisa balik usir kita. Saya punya mahasiswa bilang begini, Budi Prasetyo bilang, Papi Mel datang, setan pergi. Papi Mel pulang, setan balik. Ini. Terus saya bilang, Bud, jangan ucap kata itu lagi. Itu setan, dengar itu setan senang. Karena balik lagi dia. Datang yang calon pendeta bibis itu. Yang calon pendeta bibis itu Pak Isa. Saya bilang, di belakang itu terlalu banyak setan. Terus dia punya salah satu orang di situ bilang, iya Pak, betul Pak. Terus dia bilang begini, gak ada. Terus yang teman ini marah sama dia. Iya, kamu bilang gak ada karena memang kamu tidak lihat. Kamu udah punya karunia. Saya ingatkan dia, sudah. Jadi kata-katamu tadi itu, tetap pertahankan kata-kata itu. Kata-katamu tadi itu, tetap pertahankan kata-kata itu. Kata apa Pak Meltasek? Kamu bilang setan gak ada di belakang itu. Kamu bilang setan gak ada di belakang itu. Kamu tetap pertahankan kata itu. Masalahnya begini. Misalnya pertanyaan, saya buat pertanyaan sekarang ini begini. Apakah di dalam ruangan ini ada setan? Apa? Ada. Ya, itu jawabannya harus begitu. Jangan bilang tidak, langsung tegas, tidak ada. Nah, karena itu kalau kita bilang tidak ada, dan kalau memang dia ada, dia roh yang tidak kelihatan dengan kasat mata kan?
Kalau dia ada, dia dengar kita bilang dia tidak ada, dia langsung sakit hati kepada kita. Kurang ajar lu. Saya di sini kamu bilang saya tidak ada, lebih baik saya pergi saja. Lalu dia pergi. Jadi kata itu tidak ada. Memangnya kita tidak lihat kok. Hanya orang yang punya karunia yang akan Tuhan Allah tunjukkan itu. Tapi mari saya berdoa. Hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saat kita mau untuk memberi tempat bagi Roh Kudus dalam hati kita. Tapi maaf Pak Isa ya, kok ini juga jadi KPPS Pak Isa ya, gereja perempuan-perempuan semua ya. Dan karena itu Pak Isa, tadi kita berdiri di situ lalu saya noleh lihat di belakang itu Pak Isa. Tuhan langsung bilang sama saya, apa? Banyak apa? Banyak perempuan. Banyak apa Bu? Perempuan. Banyak apa? Perempuan. Hanya ada yang negatif yang Tuhan Allah kasih tahu saya tadi. Ini banyak yang luka batin akar pahit. Ini banyak yang luka batin akar pahit. Padahal saya siapkan lagunya lain. Ini banyak yang luka batin akar pahit. Yang kalau seperti yang tua-tua begini. Ini menantu perempuan. Musuh babuyutan dalam keluarga itu mertua perempuan dan menantu perempuan. Siapa yang menantu perempuan di sini angkat tangan? Saya mau kita berdoa supaya Roh Kudus yang kita rayakan ulang tahun keturunan Roh Kudus ini harus turun di hati saudara dan saya. Tapi Tuhan bilang tadi itu, ibu-ibu ini masih banyak luka batin akar pahit, kekecewaan. Lalu Roh Kudus mau ditaruh di mana? Karena hatinya sudah penuh dengan kepahitan. Terima kasih. Karena hati penuh dengan kepahitan. Roh Kudus mau ditaruh di mana? Karena itu selalu saya bilang, mari kita buang dari dalam hati kita. Mari kita buang dari dalam hati kita marah, benci, dendam, dengki, dan iri hati. Baru cukup 5 itu saja loh. Baru cukup 5 ini saja. Jadi mari kita buang dari dalam hati kita marah, benci, dendam, dengki, dan iri hati. Dan kalau setelah kita buang dari dalam hati kita marah, benci, dendam, dengki, dan iri hati, mari kita tanam ke dalam hati kita kasih, jujur, tulus, ikhlas, polos, dan berlaku. Opo onone. Ibu-ibu itu selalu berbicara kepada anak-anak yang jujur loh ya, tapi dia sendiri ya enggak juga. Bagaimana kita merayakan keturunan Roh Kudus hari ini? Roh Kudus mau turun di mana? Ini masalahnya. Ini masalahnya. Kadang-kadang yang masih muda-muda itu, yang suami istri yang masih muda-muda itu, kadang-kadang suaminya kirim uang kepada orang tuanya, tapi tidak kasih tahu istri. Atau sebaliknya, istri kirim uang kepada orang tuanya sendiri, tapi tidak kasih tahu suami. Di mana kejujuran? Di mana kejujuran kita? Kalau kita harus buat untuk kirim uang buat orang tua kita sebagai suami, suruh istri kirim. Mau berapa terserah, tapi suruh istri yang kirim. Kalau mau kirim uang untuk orang tua, istri, suruh suami yang kirim. Tapi kebanyakan semua orang yang saya
hidup dengan mereka, mulai dengan istri saya dari guru di Betel Nagel Madia di Bernadi, Surabaya. Semua teman-teman itu karena suaminya kerja, istrinya kerja, masing-masing kirim uang ke orang tuanya sendiri-sendiri tanpa beritahu suami. Tapi mereka beritahu saya supaya didoakan, karena mereka tidak jujur dengan istrinya, karena mereka tidak jujur dengan suaminya dalam hal memberi kepada keluarga. Ingat, ibu punya 3 menantu ya? Gak punya anak? Ngangkat anak dong. Kayak saya ini ngangkat saya jadi anak dong. Tapi kasihan ibu. Ibu sudah tua begini ngangkat saya. Terlalu berat saya. Jadi saya hanya mau bilang hari ini, mari kita buang segala luka batin, akar pahit, segala kekecewaan. Dan saya selalu berkata, pendeta-pendeta Protestan biasanya sakit hati kepada bendahara gereja. Pendeta-pendeta Protestan biasa sakit hati kepada bendahara gereja. Sehingga ada satu ibu pendeta GPIB di GPIB Surabaya itu, di Jalan Bubutan. Mereka doa Bapak kami. Doa Bapak kami. Ibu pendeta berdoa. Tapi dia bilang, ampunilah kesalahan kami. Tapi dia tidak lanjutkan. Seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Dia tidak lanjutkan. Dia langsung ke sana. Lalu setelah selesai, majelis bilang, ibu pendeta tadi kenapa tidak ikut berdoa waktu di ruangan konsistori? Loh, saya berdoa. Lah ibu tidak ucap itu. Ibu hanya bilang, dan ampunilah kesalahan kami. Tapi ibu tidak sambung yang seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Ibu pendeta dia bilang, maaf, saya tidak mau berbohong di hadapan Tuhan Allah. Karena saya masih sakit hati kepada bendahara gereja. Karena gaji saya belum dinaikkan. Saya sudah tanya majelis gereja katanya gaji sudah rapat dan gaji saya akan naik bulan ini. Ternyata bulan ini gaji keluar belum naik. Itulah saya masih sakit hati kepada bendahara gereja. Jadi saya akan doa Bapak kami, tapi saya tidak akan bilang seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Karena saya masih sakit hati kepada ibu bendahara, Bapak bendahara. Nah kalau saudara dan saya hari ini mau apa? Roh Kudus mau bekerja, bukan perkara untuk saudara dan saya. Dan saya ingin saudara dan saya harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Apalagi saya punya mahasiswa tadi yang pimpin puji-pujian, yang main musik segala macam itu. Jangan hanya asal ngomong tok, nyanyi tok, tapi hati kamu penuh dengan kebencian. Kita harus belajar hari ini supaya kita minta Roh Kudus jamah kita dan tinggal di hati saudara dan saya hari ini. Ingat itu tadi ayat yang saya tekankan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kita harus minta Tuhan Yesus percayakan kepada kita segala kuasa di sorga dan di bumi. Amen. Yang Yesus punya itu. Kita harus minta itu. Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Dan ditambah dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mau pergi keliling dunia. Yaitu mantan sisa sekolah Alkitab Surabaya 10 tahun di Kalimantan Barat belum bisa mendirikan gereja sendiri. Ini sebentar lagi Pak Isa ada pelajaran di GPPS Sawahan Pak. Mungkin saya semua pendeta harus ikut Pak.
Saya sudah pikir istri saya bisa akan ikutkan sekalian. Daripada di Palu Pak sekolahnya Pak, dipindah sekarang di 3 bulan Pak di Surabaya, di KPPS. Untuk semua pendeta di Surabaya Pak, KPPS Surabaya Pak, harus ikut sekolah. Lalu yang saya berpikir, nanti yang mengajar kami siapa? Anak-anak kita yang mereka melanjutkan gereja orang lain dan mereka belum pernah mendirikan gereja sendiri. Jadi untuk mendirikan gereja sendiri sudah tidak tahu bagaimana caranya, dia hanya tinggal melanjutkan gereja orang lain. Tapi tinggalkan. Saya kembali lagi, saya katakan sekarang. Mari kita siapkan hati kita supaya keturunan Roh Kudus yang kita rayakan hari ini, Roh Kudus itu bisa turun di dalam hati saudara dan saya, dalam hidup saudara dan saya. Amin. Siap yang mau itu? Semua siap? Siap. Kalau begitu saya tidak usah terlalu lama. Anak-anak saya yang pimpin puji-pujian ke sini sekarang ini, nyanyikan lagu kesayangan saya. Kita nyanyi lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Karena kalau hari ini kita merayakan ulang tahun keturunan Roh Kudus, kita meminta Roh Kudus pegang tangan kita. Tuntun kita maksudnya. Roh Kudus harus tuntun kita, pimpin kita. Sudah datang mereka. Sudah datang, sudah keluar dari staf. Rambut panjang ini harus potong rambut. Nyanyikan lagu itu baru ulang-ulang. Dengan sungguh-sungguh kalian berdua. Supaya kita minta Roh Kudus hari ini harus turun atas saudara dan saya. Kita nyanyi lagu Peganglah Tanganku. Kita harus berlutut. Kita harus berlutut.
sebagai kasih kami Bapa, sucikan, kuduskan untuk kemuliaan dan kasih Bapa. Amin. Bawa diriku kepada jalan kebenaran, agar dunia tersesat, mengikuti jalanmu. Saudara yang sedang menghadapi pergumulan, saudara yang menghadapi penyakit, saudara yang menghadapi masalah, saudara yang menghadapi segala apapun, nama Yesus adalah nama yang beri menang. Nama Yesus adalah nama yang memberi kemenangan kepada saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami masih ingin Kau melakukan sesuatu bagi kami. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti di dalam menyampaikan firman,
tetapi Roh Kudus masih bisa bekerja dan melakukan sesuatu. Oh Roh Kudus, Kau yang menjamah. Haleluya, 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 haleluya. Yang sakit hati, yang lagi ada persoalan, yang lagi ada kedukaan, yang lagi ada sesuatu hari ini Tuhan. Hari ini Kau yang menjamah, Bapa, Kau yang bekerja, Kau melakukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau yang menjamah satu orang, Kau yang menjamah dia Bapa di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh glory, haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Hancurkan segala hal ya Tuhan. Nama Yesus, nama yang beri menang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang susah dihibur. Amin. Saudara pegang nama Yesus itu, pegang nama Yesus itu, pegang nama Yesus itu. Di dalamnya ada kemenangan yang luar biasa, ada kekuatan untuk saudara. Haleluya, amin Yesus, amin Yesus. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Amin Yesus. 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 Amin Yesus
Kau sudah menolong kami semua yang ada. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Ya saudara, kita sudah dengar dari penyampaian firman dari Pak Melianus. Saudara, Pak Melianus ini gembala sidang di Surabaya. Dia juga dosen di Sekolah Tinggal Kitab. Dia mempunyai pelayanan yang khusus yang Tuhan berikan. Dulu dia menangani orang-orang gila ya, orang-orang yang gila, saudara, dia menangani. Dia juga melakukan pekerjaan pelepasan, saudara, orang-orang yang banyak yang dia menangani, orang-orang yang dirasuk setan, dan karunia-karunia Allah bekerja di dalam dirinya. Satu pekerjaan yang unik yang mungkin saya tidak melakukannya, tapi Tuhan pakai dia dengan cara yang seperti itu, saudara. Ada banyak pengalaman yang dia miliki sebenarnya, yang dia bisa cerita kepada saudara, dan pengalaman-pengalaman yang sangat baik, saudara. Itu kira-kira penjelasan tentang Pak Melianus. Dia tinggal di Sidoarjo. Saya serahkan kepada Pak Andi untuk memberikan pengumuman. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau terus pelihara supaya Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu terus memimpin hidup kita hari demi hari. Untuk pengumumannya satu minggu ke depan, hari Rabu kita ada doa dan pendalaman Alkitab di tempat ini jam 6 sore. Kamisnya kita ada doa malam jam 6 sampai jam 9. Jumatnya kita ada doa puasa jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Bapak Ibu yang tak bisa hadir bisa ikut doa puasa di tempat masing-masing. Minggu kita ibadah kaum muda jam 6 sore dan minggu kita ibadah jam 7:30. Ya, Alkitabnya terus dibaca supaya kita terus bertumbuh dengan pengenalan kita akan firman Tuhan. Untuk pemain yang lain kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan izinkan kami untuk kami ada di dalam rumah Tuhan, kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman-Mu, sungguh anugerah yang luar biasa. Percaya Tuhan, ibadah itu banyak gunanya Tuhan, baik Tuhan di dunia ini sampai di kehidupan yang akan datang. Benar-benar ibadah membuat kami semakin mendekat kepada-Mu, semakin kami boleh lebih lagi mengenal hati-Mu Bapa. Kami rindu hidup kami terus dibaharui demi hari sehingga kami terus semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, Pak Mel, berkati pelayanannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati gembala sidangnya Tuhan, berkati dalam segala hal yang kerjakan, kesehatannya Tuhan, keluar masuk berangkat pulangnya ada dalam perlindungan Tuhan. Itu pula dengan Bapak Gembala sekeluarga, Tuhan memberkati mengembalakan sidang setiap kami sudah melayani, pakai kami dengan rendah hati Tuhan, tambah-tambahkan talenta Tuhan, kami melayani sehingga menjadi berkat lebih lagi buat jemaat di tempat ini dan semua jemaat di tempat ini. Tuhan berkati dalam setiap hidup nafkah pekerjaan mereka, rumah tangga, hidup nikah, Tuhan studi ataupun apa yang boleh di perkumpulan Tuhan, Tuhan menolong dan sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kami akan berikan terbaik yang menjadi milik kami. Tuhan sucikan, kuduskan, bila semua dipanggil untuk pekerjaan Tuhan tempat ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Roh Kudus dan manis datang ke atasmu. Kudus yang manis
datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Sungguh datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku. Sungguh datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, sungguh datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Roh Kudus, Kau manis, datang urapiku, Kau baik, Kau lembut ya Roh. datang segarkanku. Kami mencintai Engkau Roh Kudus, Roh Kudus yang kami mengasihi Engkau ya Roh Kudus yang manis. Kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Roh Kudus, kami tahu Engkau ada di samping kami, Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang Engkau pimpin ya Roh Kudus, sehingga kami bisa menikmati Engkau, menikmati kehadiran Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu, terima kasih untuk semua, terima kasih untuk ibadah hari ini. Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati semua jemaat Tuhan ini. Terima kasih. Karena hidup kami hanya dari Engkau, tidak dari siapa-siapa. Sebab itu berkati kami selalu. Engkau punya banyak berkat, berikan kepada kami ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sebentar kami mau pulang Tuhan, Kau menyertai dan memimpin kami sampai di rumah dengan tidak satu kurang. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Nanti Pak Melianus akan memimpin doa berkat. Persilakan Bapak Melianus. Kita berdoa. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat pertolongan pengasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Tapi hamba mohon kepada-Mu Yesus Kristus, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, mara bahaya. Jauhkan kami dari segala kecelakaan. Amin. Jauhkan kami dari segala niat jahat tangan jahat manusia. Amin. Tapi beri malaikat-malaikat surgawi-Mu mengitari kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau memberkati sidang jemaat yang hadir pagi hari ini Bapa. Kalau mereka harus meninggalkan rumah mereka untuk datang dan beribadah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, jangan melalaikan kehadiran mereka di sini.
Yang datang dengan sakit penyakit apapun Bapa, Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Amin. Yang datang dengan kesedihan, Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah imannya, Tuhan kuatkan iman percaya mereka Bapa. Dan yang membutuhkan segala sesuatu, kami tahu Yesus adalah jawaban bagi setiap doa dan permohonan anak-anak kami Bapa. Dan karena itu Bapa, di akhir ibadat kami pagi hari ini Bapa, kami mau menerima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, pengasihan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya tinggal menyertai keluar masuknya kami dari sekarang ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Semua yang percaya mengatakan amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Belum. Ya belum. Pisang ya. Sudah jalan. Yeah.